firman Tuhan pada siang hari ini adalah penderitaan yang memberikan hidup dan hidup yang sebenarnya. Ya, jadi penderitaan yang memberikan hidup, dan hidup itu bukan hidup yang asal-asalan, bukan sekedar hidup. Banyak orang di luar sana hidup. Dulu kita hidup, buktinya kita masih ada sampai sekarang, kita bernafas. Tetapi banyak orang yang bernafas, hidup, kelihatannya hidup, tetapi sebenarnya tidak hidup. Sebentar kita akan belajar bagaimana hidup yang sebenarnya itu. Ya, bagaimana kita dapat menikmati kehidupan yang benar-benar hidup, karena Allah menciptakan manusia itu punya tujuan, dan tujuannya itu ilahi, tujuannya itu agung. Kalau saya membuat kue, misalnya saya bisa bikin kue, bahkan kalaupun saya nggak bisa bikin kue, saya akan buat sebaik mungkin yang bisa saya buat. Meskipun hasilnya tidak akan terlalu baik seperti adik saya yang memang jago bikin kue. Dan kalau saya sudah bikin kue, hasilnya sebentuknya seperti apa, memalukan sekalipun, kira-kira masuk akal gak kalau saya akan buang itu kue? Gak mungkin. Kan sayang. Iya kan? Rugi dong. Tepungnya ada harganya, gulanya ada harganya, telur dan lain sebagainya. Ya. Sekarang saya mau tanya di sini. Di sini ada nggak papa mama yang ketika anak lahir bertumbuh besar lalu anak itu nakal dan bapak ibu bilang begini, "Oke, kamu stop jadi anakku, kamu pergi ke sana dan jangan pernah balik ke rumah tanpa ada kalau atau kecuali." Sejujurnya saya pernah usir anak saya. Galak ya. Kalau kamu tidak berubah, keluar dari rumah. Apa pikir saya berani? Apa pikir saya tega? Enggak lah. Kalau beneran anak saya keluar, saya tentu akan ngikutin diam-diam. Itu udah pasti, aduh, bocor lah rahasiaku ya, ada anak saya tuh. Satu. Ya. Gak ada orang tua yang, kecuali orang tua itu udah rusak betul-betul. Penjahat aja gak mau anaknya jadi penjahat juga kan? Papa maling. Kamu tahu gak? Sehari papa bisa nyopet dan papa menghasilkan 500.000. Ayo ikut nanti papa latih supaya kamu jadi pencopet profesional. Ada yang seperti itu? Itu udah gila total. Nah, Tuhan kita menciptakan kita bukan sekedar gua mau nunjukin kemuliaan gua hebat, gua bisa ciptain manusia. Gak sekedar begitu. Ada tujuan ilahi Tuhan ketika Tuhan menciptakan manusia. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah kita harus bela-belain supaya kita kembali menjadi mulia sama seperti Dia. Karena kita diciptakan serupa dengan gambarnya Dia. Ya. Karena itulah tema firman Tuhan pada siang hari ini adalah penderitaan yang memberikan hidup dan hidup yang sebenarnya. Matius 26. Mohon maaf, Matius 27. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Matius 27 ayat yang ke 45 dan 46. Matius 27 ayat 45 dan 46. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Silakan duduk kembali. Ya. Apa yang kita baca adalah peristiwa atau jam-jam terakhir dari Tuhan Yesus ketika dia digantung di salib. Kita tahu bersama Yesus ini siapa? Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia turut
di dalam bagian penciptaan langit dan bumi serta isinya. Tetapi sekali lagi, ketika manusia yang diciptakan oleh Tuhan jatuh ke dalam dosa, maka sistem menjadi rusak. Segala sesuatu menjadi rusak. Roma 3 ayat 23 katakan, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Makanya kita berusaha supaya kita punya harga diri, gak diinjek-injek orang. Ya enggak? Wah, keterlaluan. Gua dibilang miskin, lu belum tahu siapa gua. Keterlaluan, gua dibilang malas, dia nggak tahu gua kerja malam-malam, gua kerja online untuk cari duit, belum tahu dia siapa saya. Saya sering kali mendengar, dan dulu itu saya ada kalimat begini, belum tahu dia siapa saya. Selama ada kalimat itu, artinya kita masih punya harga diri yang merasa di bawah, dan kita belum lepas dari pengakuan, ingin diakui. Ya, ku tahu sebab ku alami. Ya. Belum tahu siapa saya. Belum tahu ya. Engkong gua tuh tuan tanah. Investasi gua segini. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah kehilangan kemuliaan Allah. Merasa diri gak berharga, jadi dirinya itu diletakkan pada harta kekayaan. Kalau ada jemaat Tuhan yang masih berpikir seperti itu, bertobat. Sadarilah bahwa kita diciptakan Tuhan, dan kita memiliki nilai, kita memiliki harga yang luar biasa, bukan berdasarkan nenek moyang kita siapa. Bukan karena orang tua atau diri kita memiliki kekayaan. Ya. Bukan karena kita suku A, suku B, suku C. Bukan karena itu. Supaya kita aman berjalan dalam dunia ini, kita tahu bahwa saya punya nilai, saya punya harga, karena saya punya Yesus. Saya diciptakan serupa dengan gambar Allah. Nah, ketika Tuhan Yesus mati, sebelum dia meninggal, sebelum dia menghembuskan nafasnya karena menyerahkan dirinya, ya, secara biologis katanya kekurangan darah, tetapi Alkitab menuliskan bahwa Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, lalu dia meninggal. Ya. Ayat 46 tadi kita sudah baca, Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mungkin ada yang bertanya, lah dia kan Allah. Kok dia berseru, Allahku, Allahku, siapa dia? Kitab Filipi menjelaskan bahwa Yesus itu sudah menanggalkan kealahannya. Dia mengosongkan dirinya. Dia membuat dirinya tidak berbuat apa-apa, mengosongkan betul-betul kosong. Tidak punya hak sebagai Allah, tidak punya hak sebagai raja. Dia turunkan, dia jatuhkan harga dirinya demi kita orang yang berdosa. Nah, mari kita belajar. Ternyata Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu terdapat juga di dalam Mazmur pasal yang ke-22. Mazmur pasal yang ke-22. Kita baca dari ayat yang ke-2. Mazmur pasal yang ke-22. Next slide. Mazmur 22 ayat yang kedua. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Di ayat yang pertama dijelaskan, ya, ini Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Sekitar 1000 tahun sebelum Yesus disalib, Daud dia menuliskan Mazmur ini di bawah ilham Roh Kudus. Ya. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama WL.
Saya berikan saran, kalau pimpin pujian, biarlah lagu-lagunya itu ada kata-kata pengagungan kepada Tuhan. Ya, sekarang ada banyak lagu yang diciptakan oleh AI. Kadang suami saya juga dengerin untuk hilangin ngantuknya. Dan anak-anak saya bilang, AI itu AI. Anak-anak saya bilang gitu. Memang berasa ya, kalau diciptakan oleh AI dengan orang itu beda. Iya enggak sih? Ada kehidupan. Apalagi kalau lagu-lagu zaman dulu itu diciptakan, sebelum diciptakan, itu orang yang mau ciptakan lagu itu doa dan puasa. Nangis, berpuasa, sangkal diri. Sampai ada ilham Roh Kudus mereka tulis itu lagu. Makanya lagu-lagu ini, lagu-lagu tersebut masih memberkati kita dan masih dinyanyikan di gereja-gereja. Karena ada ilham Roh Kudus. Di sini ada ibu-ibu, ada bapak yang bisa menciptakan lagu, anak-anak yang dikaruniakan Tuhan, talenta untuk ciptakan lagu. Berdoalah, minta pimpinan Roh Kudus. Supaya ada ilham dan kata-katanya Roh Kudus taruh, sehingga kata-kata itu memberkati, gak mudah dilupakan. Hidup. Ya. Nah, Daud dibawa ilham Roh Kudus, dia menuliskan Mazmur 22 ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Dalam kenyataan, dalam sejarah Israel, Daud ini dikenal sebagai raja yang agung, enggak pernah kalah. Tapi kenapa di ayat 2 dari Mazmur 22 ini Daud mengatakan hal seperti ini? Ternyata ini adalah sebuah nubuat yang kemudian akan terjadi 1000 tahun kemudian. Nubuat tentang Yesus yang mengorbankan dirinya untuk kita. Ya, ayat yang ketiga, Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi juga tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Ayat 7, tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Perhatikan kata ulat di sini. Yang bawa catatan silakan catat. Apa yang dimaksudkan? Saya berikan gambar di sini. Apa yang dimaksudkan dengan ulat? Dalam bahasa asli Alkitab di sini ditulis tolaat. Artinya ulat kirmizi. Next slide, ya. Artinya ulat kirmizi. Pernah dengar kata kirmizi? Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, kalau Tuhan hapuskan akan putih seperti salju. Ketika Daud katakan, tetapi aku ini ulat. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi aku ini ulat, Daud bilang. Aku ini tolaat. Apa sih ulat ini? Ini ulat, dia ketika mengandung, lalu akan bertelur, dia akan pergi ke satu batang pohon, dia nempel di batang pohon itu, dan gak akan lepas dari batang pohon itu. Ketika dia bertelur, dan telurnya menetas, anak-anaknya butuh makan toh, supaya hidup, iya kan? Supaya hidup anak-anaknya harus makan. Sama seperti bayi, harus minum ASI. Nah ini ulat ini dia harus makan, larva atau anak-anak dari si ulat ini harus makan, bagaimana caranya? Ulat tolaat ini atau ulat kirmis ini, dia membelah dirinya dan mengeluarkan cairan yang sangat merah. Cairan pekat. Dari situ anak-anaknya makan. Dari dirinya yang sudah mati. Sama seperti Yesus kita. Allah kita Yesus. Dia tergantung di kayu salib.
Perhatikan baik-baik, ini orang-orang Kristen. Jangan bangga kalau jadi Kristen, beragama Kristen, gua Natalan, gua Paskah, tapi masih kebut-kebutan di jalan. Jangan bangga jadi Kristen kalau masih suka nyolong, suka bohong. Bohong kecil-kecil, bohong putih. Itu bukan Kristen. Jangan bangga jadi Kristen kalau masih suka kasar di rumah. Yesus, dia mati di kayu salib. Sebelum disalib, sebelum tangannya dipaku, apa yang dia terima? Hinaan, cacian, itu mental kepukul habis. Dia bisa bangun dan katakan, apa lu gak tahu siapa gua? Tapi dia diam. Punggungnya dicambuk. Punggung itu bukan sekedar berdarah-darah. Punggung itu hancur. Hancur-hancuran, muka, kepala hancur, semuanya hancur. Saya pernah bersaksi di sini. Siapa di sini yang pernah ke LAI? Saya pernah ke LAI. Di lantai atas di rooftop itu ada pohon-pohon yang berasal dari sana. Salah satunya pohon di mana durinya itulah yang dipakai untuk dianyam jadi mahkota duri Tuhan Yesus. Saya lewat pohon itu dan kesenggol. Kena. Apa yang terjadi? Bukan cuma pedih, bukan cuma sakit, gatel, kebayang gak? Itu ditancepin di kepala Yesus. Panjang-panjang, nancep di kepalanya. Dengan penderitaan fisik dan mental. Dia pikul salib, kena dengan luka-lukanya. Di atas bukit Golgota, dia dipakukan. Luka dari punggung itu ketika Tuhan Yesus geser sedikit. Dia bergeser sedikit. Kayu yang kasar itu nempel, menggesek dia punya punggung yang hancur itu. Kebayang gak gimana sakitnya? Tapi dari situ Allah kita memberikan kita hidup. Darah itu nempel di kayu salib. Udah lihat kan filmnya? Darah itu bercucuran, nempel di kayu salib. Sama seperti si ulat tolaat ini. Tapi darah itu memberikan kehidupan kepada kita. Makanya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita bukan kasihan sama Tuhan Yesus. Kasihan, saya gak mau berdosa lagi. Kasihan Tuhan Yesus sudah disalib. Woi, darah itu hidup dan berkuasa. Darah itu mampu mengubah kondisi kita, mental yang hancur-hancuran. Bu, saya kecanduan pornografi. Saya gak bisa lepas dari will saya gak bisa lepas dari pil saya, pria idaman lain. Saya gak bisa lepas dari pinjol. Ada orang yang dikit-dikit gak bisa kalau saya gak ngutang. Yesus selesaikan semua itu. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat ke-10. Tidak heran apa yang Yesus katakan kepada kita gerejanya. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Haleluya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang supaya bukan hanya untuk kita bisa bernafas. Bukan cuma sekedar itu. Sekali lagi, banyak di luar orang hidup tapi gak hidup. Pergi ke night club. Geleng. Di pojokan-pojokan tertentu, di rumah-rumah tertentu, hidup, tapi bergantung dengan narkotika. Hidup, tapi ketika dompet, rekening kosong, stres. Kita berduka cita tadi pagi, di flyover,
green flag. Ada yang jatuh, kemungkinan bunuh diri. Sebelumnya hidup, tapi gak hidup. Tante, saya gak mau hidup lagi. Kenapa? Dia sudah melukai saya. Siapa? Dia yang kucintai. Itu gak hidup. Merasa masa depan sudah gak mungkin ada. Gak hidup. Ada yang begitu? Yesus datang, Yesus disalib, supaya kita ini hidup. Hidup dalam artian yang sebenarnya. Dan memiliki hidup itu secara berkelimpahan. Ya. Selanjutnya, untuk mengetahui seperti apa kehidupan yang sebenarnya, kita harus kembali dari tujuan Allah menciptakan manusia. Tadi sudah saya singgung. Tujuan Allah menciptakan manusia, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat yang ke-28. Kejadian 1 ayat 28. Please perhatikan, supaya nanti pulang ada masalah tetap hidup. 28. Allah memberkati mereka, manusia. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, dan 2, taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Next slide. Jadi mandat Allah bagi manusia yang pertama apa? Beranak cucu dan penuhi bumi. Sekarang ada tren apa? Saya lupa. Nanti saya nggak mau punya anak. Kalau saya ditanya seperti itu ya suka-suka lu lah. Tapi firman Tuhan katakan beranak cucu. Di sini ada yang mau menikah, ada yang punya perencanaan. Oh, nanti saya akan menikah 2-3 tahun lagi, oke. Tetapi satu hal yang harus saudara-saudara ketahui, termasuk orang tua di sini yang punya anak. Termasuk saya. Apa yang dimaksudkan dengan beranak cucu? Menikah bukan sekedar punya anak. Lalu anak nanti itu gue sekolahin dia bagus-bagus supaya dia jadi orang kaya. Kalau gue udah tua gak sanggup apa-apa, dia yang hidupin gue. Bukan itu pret, salah. Ya, jangan ada pikiran seperti itu. Beranak cucu itu artinya punya tanggung jawab. Seperti apa? Ya, beranak cucu artinya manusia yang memiliki gambar dan rupa Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu perhatiin, cowok cewek yang mau menikah, manusia yang memiliki gambar dan rupa Allah seperti kita ini akan menjadi representatif, ya, akan menunjukkan kehadiran Allah di bumi. Seluruh makhluk akan tahu dan melihat kehadiran Allah melalui manusia ciptaannya yang serupa dengan gambarnya ini. Jadi beranak cucu bukan sekedar, ya, oma, opa, kalau anaknya menikah jangan ditanya, kapan lu punya anak? Kapan gua dikasih cucu? Lihat dulu, anaknya sudah serupa dengan gambar Allah atau belum? Atau masih rusak gambar dan rupa Allah dalam dirinya? Kalau seperti itu ya jangan menikah dulu, supaya nggak jadi beban. Banyak orang yang pikir, aku mencintainya, aku ingin hidup bersamanya, gak tahan lama-lama berjauhan. Jadi merit aja teng. Setelah teng, 2-3 hari, 2-3 minggu selesai. Apa sih lu simpen foto siapa di situ? Ini nih perut ini ada isi. Lu kerja dong, ini duit segini gak, uang belanja gak cukup. Ada yang begitu, banyak. Tapi beranak cucu bukan sekedar melahirkan generasi baru. Nah, ada sebuah pertanyaan reflektif di slide berikutnya. Sudahkah keluargamu? Ayo, renungkan baik-baik.
Bukan hanya sekedar baca, bukan hanya sekedar melihat. Sudahkah keluargamu, tetanggamu, rekanmu melihat Yesus dalam dirimu? Oh, bersyukur keluarga Bapak Tanamal itu keluarga jadi berkat. Rajin ke gereja, gak cuma rajin ke gereja, sayang sama istri. Istrinya sayang sama suami. Kalau kamu mau menikah, tuh contohin Om Endi, Tante Yunita. Ya, Tante Yunita hormat sama suami, suaminya mengasihi istrinya. Kelihatan gak itu Yesus di dalam keluarga? Puji Tuhan, keluarga Om Robi, keluarga menjadi berkat. Omnya sayang sama si tante. Tante begitu juga, anak-anaknya hormat sama orang tuanya. Kamu kalau jadi anak, tuh lihat tuh Cece Yohana Yolanda. Lihat, begitu dong. Makanya papa mamanya bahagia. Karena ada rupa Kristus. Beranak cucu. Nanti anak-anak ini, nah ini Pak Ari, Ibu Ita, ya, nanti Fani menikah. Karena ada rupa Kristus yang diturunkan oleh orang tuanya. Kan ini mukanya mirip papa mamanya udah pasti. Tapi yang dimaksudkan beranak cucu lah, karena orang tua memiliki rupa dan gambar Allah, maka yang diturunkan itu generasi ilahi. Mengerti generasi ilahi? Apa? Karena punya gambar dan rupa Allah, anak pun memiliki rupa dan gambar Allah. Anak menikah punya anak, cara mendidiknya seperti firman Tuhan. Apa yang Yesus mau, bagaimana kita mengatur keluarga, caranya seperti Yesus. Seperti yang diajarin sama firman Tuhan. Begitu seterusnya. Karena itu menjadi satu pertanyaan, sudahkah keluargamu? Coba renungkan, istri saya lihat Yesus gak dalam saya? Suamiku lihat Yesus gak dalam saya? Pada Jumat Agung yang kemarin, Bapak Gembala menjelaskan tentang Efesus. Saya juga heran, ini Jumat Agung kenapa menjelaskan tentang Efesus 5? Hormati, suami suami kasihi istri. Itu kebutuhan istri, kebutuhan suami dihormati sama istri. Apa yang dimaksudkan dengan hormat? Bukan hormat gerak, bukan begitu. Saya nggak ada tuh sama Pak Gembala, gini, Mami, misalnya ya dia, Mami, ambilin papi minum. Oh, saya ambil. Apa? Ulangin. Nah, mungkin saya akan begitu. Siapin gua makan. Nggak ada. Puji Tuhan, karena dia memiliki rupa dan gambar Allah. Dan karena saya memiliki rupa dan gambar Allah, bukan berarti kalau amit-amit suami saya tiba-tiba gitu, woi, ambil sesuatu saya. Oh, enggak dorong. Pret. Ya. Bukan seperti itu. Menghormati itu artinya apa? Sama seperti Kristus memperlakukan gereja. Apa caranya Kristus memperlakukan gereja? Dia rela berkorban bagi gerejanya. Dia rela jadi tameng supaya gerejanya selamat. Bapak-bapak sudah begitu? Kalau belum, minta sama Tuhan, Tuhan pulihkan saya. Karena korbannya nanti anak-anak. Sepanjang sejarah Alkitab, dari yang udah jelas itu Keluaran, Firaun ngincer anak-anak Israel. Anak-anak laki-laki, bayi-bayi laki-laki dibunuh, dibuang supaya gak tambah banyak. Bertentangan dengan firman Tuhan, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Sampai di Kejadian pasal yang ke-12, ada anak lagi yang diincar oleh iblis. Ini menunjukkan apa? Kita orang tua dan calon orang tua, ketahuilah
Kalau kita tidak memiliki gambar dan rupa Allah, anak-anak kita dimakan sama iblis. Dengan cara seperti apa? Banyak anak-anak trauma. Banyak anak-anak jadi korban. Bukan karena dimakan iblis di luar rumah, tapi di dalam. Mohon maaf ya, saya tidak tahu kondisi bapak rumah tangga bapak ibu karena saya nggak lihat langsung. Aku nggak mau merit tante, kenapa? Aku trauma. Aku gak mau percaya Yesus, kenapa? Aku lihat papaku mukul mamaku. Aku lihat mamaku curi uang papaku. Karena orang tua gak punya gambar dan rupa Kristus, masih minta harga dirinya diangkat-angkat, dipuji-puji, dihormati. Tapi Tuhan tolong kita, supaya kita berubah, mengalami pembaharuan budi. Karena Kristus, pengorbanannya gak main-main. Dia belah dirinya. Nanti setiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus Tuhan, ingat itu ulat kirmisi. Tuhan, dari sini aku hidup. Dari cawan ini, dari anggur ini aku hidup Tuhan. Dengar firman Tuhan, terima kasih Tuhan, aku terima ini karena aku hidup. Aku hidup dari firman-Mu. Karena Yesus adalah firman. Firman, Yesus itu tubuh yang dipecah-pecah. Kalau kita terima firman itu, kita akan hidup. Mau firman Tuhan itu dibawakan lembut, seperti Bu Ita tadi pimpin pujian lembut, atau gue mau galak seperti apa, kalau kita terima ini firman buat saya, kiranya kita dihidupkan oleh firman itu. Seperti Kristus mengasihi gereja. Apakah bapak-bapak sudah berkorban bagi istri, bagi anak-anak? Berkorban bukan dalam artian begini, harus keluar duit. Bukan hanya seperti itu. Tetapi apakah bapak-bapak mampu menurunkan ego serendah-rendahnya demi keutuhan dan kedamaian dalam rumah? Itu caranya suami mengasihi istri. Istri menghormati suami dengan cara apa? Kalau suami memiliki rupa dan gambar Allah, hormati. Tanya, kita mau pergi kemana? Coba, Papa kasih tahu. Nanti kita pertimbangkan, boleh nggak, Pak? Nada bicara diperhatikan. Yuk belajar soft spoken. Ya kan, enak kan? Ada seorang yang saya pernah saksikan di sini. Ada seorang ibu. Saya tahu ibu ini nih, aduh luar biasa. Dia suka ngomongin orang. Tapi kalau ketemu dengan orang lain, dengan siapa gitu termasuk saya, wih, gayanya lembut sekali. Walker, Niko apa kabar? Tapi saya tahu sejarah di belakang seperti apa. Saya kesel sama ibu ini. Manis-manis di luar lu, dalam hati saya gitu. Tapi yang saya pelajari, banyak orang tuh suka sama dia karena apa? Dia soft spoken. Gaya ngomongnya itu lembut. Akhirnya saya pikir begini, kenapa enggak ya? Yang positif saya ambil. Jadi kalau bapak ibu berpikir, itu ibu gembala lembut ya, hei dulu saya enggak begini. Sabar ya, banyak yang bilang saya itu sabar, nggak ada yang tahu. Suamiku tuh tahu banget itu seperti saya, seperti apa saya. Dalam mendidik anak, sudah ribuan kata yang keluar. Tapi ketika saya diubahkan oleh Tuhan, saya belajar, ada pengorbanan dong. Sempat mau keluar kata-kata, apa-apaan sih lu? Ada apa sih? Kan enak, iya kan? Bu Nika, ini anak saya nih, nilainya merah terus. Dia bodoh, memang bodoh. Minggu depan ketemu lagi, dia memang bodoh. Bu, jangan kaget tuh anaknya jadi bego beneran. Coba, mulai berkati. Aduh, anak saya nilainya merah, tapi puji Tuhan dia anaknya baik.
Memang secara akademis memang begini. Tolong didoakan ya Bu ya. Kan lebih enak, iya enggak sih? Anaknya yang dengar juga, puji Tuhan mama enggak jelek-jelekin aku, terima kasih Tuhan Yesus. Ya kan? Wah ini anak saya nih, gak mau bantu-bantuin saya capek. Tolong Bu, marahin. Kalau saya yang marahin anak bapak ibu, dia akan lebih terluka lagi. Kenapa sih orang lain dapat info dari mana? Dari mama. Kan gak bagus. Ya. Mari kita saling mendukung dalam doa. Saling mendoakan, belajar untuk bicara dengan lembut. Memberkati. Suami berkati istri. Kapan bapak dan ibu nih terakhir minta maaf? Maafkan saya ya Ma, saya tuh sudah kurang mendengarkan mama, saya kurang ngajak kamu ngobrol. Kapan terakhir bapak ajak ibu pergi berdua, gak ada duit makan miswe, ada yang 5.000, 8.000 ya, 8.000. Kalau gak ada 8.000, gak apa-apa, bilang aja sama Pak Gem, ada tuh pasti dia. Ajak naik motor berduaan. Kalau gak ada motor, jalan kaki gandengan. Kapan terakhir? Kapan terakhir ibu rangkul tangan suami gandeng? Halo sayang, I love you. Sesekali. Kenapa enggak? Mungkin itu pengorbanan buat bapak atau ibu. Tapi itulah kehendak Kristus, berkorban, berdarah-darah. Saya sudah minta izin ya sama orangnya ya. Saya sudah minta izin dan beliau katakan silahkan Sesnike, kalau mau sampaikan silahkan. Ini nih, ada saksinya di sini, Tante Asian. Berapa tahun Tante ngalamin itu? Saya nggak perlu cerita detil. Kalau mau detil silakan langsung sama orangnya deh. Saya nggak berani. Kalau saya jadi Tante Asian, kayaknya saya nggak kuat. Tapi setiap kali saya ketemu Om, maksudnya suaminya, almarhum, saya tidak mau lawan saya tetap kerja. Hati saya sakit dihianatin, gak dinafkahin dan lain sebagainya. Berdarah-darah, alamin KDRT. Tapi kenapa kuat? Pergi ke gereja, bukan hanya pergi. Itu lihat Alkitabnya, catatan. Bukan saya puji beliau, bukan. Yang harus dipuji di mimbar ini adalah Kristus. Tapi ini salah satu contoh. Alkitab penuh dengan catatan. Artinya dia makan dari tubuh Yesus sampai akhirnya hidup. Orang lain dikhianati suami, cari konselor, mending kalau konselornya hamba Tuhan. Cari konselor bayar, konseling, stres, mulai lari ke narkoba, mulai minum-minum dan lain sebagainya. Responnya itu selalu respon negatif. Minta dimengerti terus. Karena kurang makan dari firman. Tapi kalau kita makan dari firman Tuhan, oh Yesus membela dirinya untuk aku. Aku pun akan lakukan hal yang sama. Karena aku mau jadi serupa dengan gambar Kristus. Ya. Saya bersyukur sekali kalau kebaktian wanita itu melihat ibu-ibu yang mau jadi berkat. Pernikahan bukan hal yang mudah. Ini bagi ciwi-ciwi dan cowok-cowok yang mau menikah. Gak gampang. Jangan selalu yes sama wanita, jangan gampang bilang yes sama laki-laki. Dikit-dikit mahal dong. Biar dia tahu nilaimu. Ya. Pernikahan itu gak mudah. Karena masih pacaran sih beda sistem, beda dompet. Dompetnya dan dompetku.
menikah, di dompetnya dalamnya itu milikku. Ya aku tahu sebab Tante Nika begitu. Apa yang ada dalam rekening Om Walker? Milik Tante. Dan dia harus tahu yang mana uang gereja, yang mana ini uang pelayanan gini. Kami harus pisahkan. Ada kesepakatan. Dan untuk mencapai kata sepakat, harus ada pengorbanan. Harus ingat, di sini yang jadi Tuhan itu ya. Saya dengar beberapa waktu lalu ada seorang pendeta berkhotbah. Banyak orang Kristen senang mengakui Yesus juru selamat. Tapi untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu sulit. Yesus juru selamatku, tapi untuk jadikan Yesus itu Tuhan itu sulit. Kenapa? Karena Tuhan kita harus tunduk sama dia, tunduk kepada peraturannya. Tuhan bilang ampuni, kita harus ngampunin. Tuhan bilang memberkati. Tuhan bilang kamu digampar pipi kiri, kasih pipi kananmu, kita harus lakukan. Gak gampang. Tapi kalau kita mau jadikan dia Tuhan, mari renungkan ini. Sudahkah keluargaku? Apakah pasanganku lihat Kristus di dalam aku? Apakah aku sudah berkorban bagi pasanganku, bagi anak-anakku? Ya. Saya berdoa kiranya Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih lagi. Untuk melihat kekurangan diri sendiri itu gak gampang, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi Roh Kudus, biarlah dia berbicara, buka hati, minta kepada Roh Kudus. Sambil dengar firman, ngomong sama Tuhan. Roh Kudus, apa saya yang dimaksud di sini? Apa yang kurang dari dalam saya? Saya pernah berdoa, saya akan bilang sama Bapak Ibu, dosa kesombongan itu dosa yang gak mudah kita deteksi. Kalau kita habis mencuri, kita tahu, saya habis mencuri, saya habis korupsi, saya habis bohong. Tapi dosa kesombongan itu gak mudah terdeteksi. Merasa diri lebih itu gak mudah terdeteksi. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya ini orang yang gampang sombong mungkin. Kata orang tua saya itu saya orangnya sombong. Saya gak terima Tuhan. Tapi Tuhan Roh Kudus tolong kasih tahu. Kalau saya mulai sombong, Tuhan kasih tahu. Dan benar Bapak Ibu Saudara-saudara. Berapa kali Roh Kudus bilang, Nika, kamu tadi sudah begini. Itulah gunanya Allah Roh Kudus. Dia menginsafkan dunia akan dosa. Dia mengingatkan kita kepada korban Kristus. Supaya perilaku kita sejalan dengan maunya Tuhan. Bukan menurut pengertian kita sendiri. Bukan menurut kata orang Kupang, orang Jawa Timur, orang Jawa Barat, orang Solo, orang mana bilang begini. Aku kayak gini karena aku orang Solo. Aku begini karena aku orang NTT. Aku begini karena aku orang Manado. Lu belum tahu siapa kita. Bukan karena itu. Tapi biarlah keputusan-keputusan kita. Karena kita ini warga kerajaan sorga. Kita ini sudah ditebus oleh darah yang kudus. Bukan karena kasihan Yesus, tapi darah yang kita minum, tubuh yang kita makan itu memberikan kita hidup. Tetangga lihat kita ini hidup, bukan zombie. Ya. Next slide. Itu artinya beranak cucu. Mandat yang kedua, taklukkan bumi. Artinya manusia yang memiliki gambar dan rupa Allah akan mampu mengelola lingkungannya. Termasuk apa? Keuangannya, pekerjaannya, yang biasanya telat nggak telat, yang biasanya boros jadi nggak boros, bisa punya tabungan dan lain sebagainya walaupun cuma seketip dua ketip, istilah kata begitu. Karena memiliki gambar dan rupa Allah. Ya. Dari yang tidak teratur menjadi teratur dengan baik. Makanya mari ikut komsel-komsel. Supaya kita belajar bersama-sama. Karena ini masih umum-umum aja. Ya. Salah satu visi yang Tuhan berikan, ada SMART ya. Di dalamnya itu adalah tentang keuangan. Bagaimana cara kita mengelola keuangan. Salah satu contoh yang pernah disampaikan oleh Bapak Gembala, kami terima berkat 10% potong. Untuk perpuluhan itu sudah pasti. 90%-nya kelola lagi. 10% untuk dana misi. 10% untuk ini. 5% untuk ini. Ada juga tabungan. Bukan tabungan. Ada juga sedikit. Untuk apa? Untuk kita jalan-jalan keluarga. Itu ada loh.
Berapa? Mungkin cuman, oh ya untuk jalan-jalan keluarga 1.200, masukin. Kenapa bisa begitu? Ya kita punya jiwa-jiwa yang dilayani bukan cuma bapak ibu saudara. Saya punya suami, suami punya saya. Ya kan? Kami punya anak-anak. Makanya ada waktunya kami bisa jalan-jalan, lihat-lihat pantai. Wah, bisa nih, ayo jalan. Kalau duitnya nggak cukup ya jangan. Nggak cukup buat beli baju baru, ya udah pakai aja baju lama. Tadi ada yang bilang, bukan baju baru ya, ini baju yang 5-6 tahun yang lalu. Saya memang kalau udah pakai baju itu lagi. Ya, saya nggak peduli omongan orang, bajunya itu lagi. Suka-sukalah. Ya. Ada baju untuk anak-anak. Ketika mereka butuh, kalau kita bilang, nah ininya belum cukup. Kemarin papi kirim lo buat hamba Tuhan, kok bisa? Iya, tapi kan tahu yang untuk ini ada nih. Segini. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada, firman Tuhan bilang. Nah, kita kelola keuangan ini dengan baik. Makan di rumah aja ya. Pengen makan yang enak. Iya, nanti ada waktunya. Kumpulin dulu. Supaya nanti ada kebutuhan lain gak ngorek dari tempat-tempat lain. Nah, kita tahu bagaimana mengelola, menaklukkan bumi ini ya. Lalu yang reflektif. Yuk, pertanyaan reflektifnya. Next. Sudahkah engkau mengelola hidup keseharianmu dengan baik dan menjadi berkat dalam lingkungan terkecilmu? Kira-kira anak-anak melihat kita ini sebagai apa? Mama itu boros, misalnya. Kira-kira ada enggak penilaian seperti itu? Gampang. Kalau mama enggak kasih, gampang. Baik-baikin aja si papa. Si papa pasti oke, bisa. Ini enggak mungkin seperti itu, ya. Jangan sampai nanti papa bilang A, mama bilang B. Mama bilang A, papa bilang B. Anaknya bingung. Yang mana mau diikutin? Dalam keluarga harus ada sistem yang dibangun, kesepakatan. Bapak dan ibu bikin kesepakatan berdua. Kalau perlu dicatat. Kami ada catatan kesepakatan, ada beberapa catatan. Kami harus patuhi itu catatan. Ya. Kadang-kadang memang ada pelanggaran, tapi kembali lagi kepada kesepakatan kami. Kenapa bisa bikin kesepakatan? Karena ada rupa dan gambar Kristus. Walaupun belum sempurna yang gimana, belum jadi manusia yang sempurna, tapi karena Kristus sudah berkorban bagi kita. Dia menjadi Tuhan atas hidup kita. Bukan sekedar menjadi juru selamat, tetapi menjadi Tuhan, menjadi Tuan, Raja yang patut kita taati. Next. Mandat berikutnya adalah berkuasa. Tadi kan beranak cuculah dan penuhilah bumi. Taklukkanlah itu dan berkuasa. Berkuasa atas apa? Manusia yang memiliki gambar dan rupa Allah akan memiliki otoritas. Punya otoritas atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Ya. Jadi atas laut, udara, dan darat. Punya otoritas. Kita tidak di bawah kutuk. Kita tidak lagi di bawah kuk. Yang menjadi Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita. Sudah memecah dirinya bagi kita. Kita makan darah dan tubuhnya itu. Dan kita memiliki otoritas. Salah satu contohnya apa? Seperti tadi. Kesaksian tadi. Jatuh. Bangun, hai setan. Kau bisa sakiti tubuhku. Tidak dengan jiwaku. Lihat ya, gua datang nih. Beribadah. Itu punya otoritas. Tidak dikalahkan oleh keadaan. Tidak dikalahkan oleh emosi kita. Manusia yang memiliki rupa dan gambar Allah itu artinya hidup. Amin. Ya. Jadi, pertanyaan reflektifnya apa? Apakah engkau benar-benar memiliki otoritas atas dirimu?
atas emosimu, atas keinginan-keinginanmu. Next slide, coba ditampilkan. Ya, ini ada nggak? Punya nggak otoritas? Duh, saya mau beli motor, pengen beli motor. Aduh, orang kalau nggak punya otoritas, pengen punya sesuatu, ketika dia nggak kuat, nggak cukup, nggak punya uang cukup, dia akan berusaha bagaimana caranya supaya apa yang dia mau itu dapat, walaupun caranya itu merugikan orang lain. Gue deketin si Priscilla misalnya. Priscilla itu cantik, kaya lagi. Saya mau deketin dia. Kalau saya jadi pacarnya Priscilla, saya akan minta dia untuk belikan saya motor. Misalnya, contohnya seperti itu. Itu manusia yang tidak hidup. Hidup tapi gak hidup. Aku suka sama Anggi. Waduh, Anggi itu anak orang kaya, Anggi itu baik hati, ganteng lagi. Biar nanti dia traktir saya. Kalau diajak ke pesta, ada gandengan, gak malu-maluin. Harga dirinya ada di situ, di kekayaan. Di orang keren harga dirinya. Hidup tapi gak hidup. Nah, kita sudah nggak memiliki otoritas atas diri kita, atas emosi kita. Ya. Orang tua tidak memenuhi ekspektasimu. Ini buat anak-anak. Bisa nggak kalian tahan kata-kata? Tahan, jangan sampai dari mulut ini keluar kutuk. Punya otoritas. Jangan sampai ini kata-kata kayak binatang dan lain sebagainya ini keluar dari mulut ini. Binatang-binatang itu kalau pengen, mereka punya insting. Gak ada yang tahan. Gak ada yang namanya singa puasa dulu. Gak ada. Saya puasa dulu. Kenapa jeng lion kenapa puasa? Iya, soalnya nanti kata Pak Gembala, nanti kita akan pesta, Mas Macan. Gak ada ceritanya gitu. Lapar mah lapar, langsung makan. Langsung gigit. Kita manusia bukan? Amin. Manusia yang diciptakan serupa dengan gambar Allah, amin. Ya, bukan manusia yang tunduk kepada emosi kita. Bukan manusia yang tunduk sama akal pikiran kita yang belum dikuduskan oleh Tuhan. Terjemahin Alkitab itu gak seenaknya aja. Terjemahin Alkitab itu di bawah pimpinan Roh Kudus, sehingga kita bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kita. Jadi kita menjalani kehidupan ini, firman Tuhan katakan, kalau kamu mendengar suaraku, taat kepada firmanku, maka damai sejahteramu itu akan meluap-luap, berkelimpahan. Ya, bukan sekedar memiliki, tetapi berkelimpahan. Nah, untuk memiliki otoritas, untuk berkuasa, untuk menaklukkan bumi, untuk beranak cucu dan memiliki anak-anak yang serupa dengan gambar Allah, kita harus memiliki nafas hidup. Next slide. Ya. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, Allah menciptakan manusia dan memberikan nafas hidup di dalam kita. Itulah Roh Kudus. Sekuat-kuatnya singa, dia gak bisa menaklukkan bumi ini. Sehebat-hebatnya orka di lautan, dia gak bisa beranak cucu yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah, karena dia gak punya rupa dan gambar Allah. Sepinter-pinternya dogi, dia gak punya gambar dan rupa Allah. Ya. Karena itu mari kita hargai diri kita. Karena dosa, dosa membuat manusia gagal mencapai tujuan ilahi bagi dirinya. Karena itulah pengorbanan Yesus di salib bertujuan untuk memulihkan. Pengorbanan Yesus bertujuan untuk memulihkan gambar Allah yang rusak pada diri manusia itu. Dipulihkan. Meskipun kita sudah Jumat Agung sudah lewat.
Mari kita renungkan ini. Kita berterima kasih kepada Allah kita, kepada Juru Selamat kita, yang juga adalah Tuhan kita. Dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ternyata ada makna yang begitu dalam yang Tuhan Yesus sampaikan kepada gerejanya. Kalau Yesus, dia membelah dirinya, darah itu bercucuran membasahi kayu salib yang kasar itu. Kayu itu serbuk-serbuknya nempel di kulitnya yang terluka, yang pecah itu. Dia rela, dia bisa saja turun, tetapi dia mewajibkan dirinya untuk ada di kayu salib itu. Supaya kita pulih. Gambar dan rupa Allah kita di dalam kita itu pulih. Sehingga kita boleh menjadi ayah yang mendidik anak sesuai dengan gayanya Tuhan. Yang mengasihi istri sesuai dengan gayanya Tuhan, bukan gaya kita. Menjadi istri yang mendidik anak, mengasihi suami sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Menjadi anak-anak yang menyongsong masa depan yang Tuhan sudah tuliskan untukmu masing-masing, sesuai dengan cara-cara Tuhan. Biar kita terima, kita sambut itu. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Sama-sama jemaat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat hati kepada Tuhan. Bersyukur untuk darah yang tercurah. Darah itu bukan hanya menyembuhkan, tetapi dia memulihkan, mengembalikan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya tidak tahu, ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu tidak bisa ceritakan kepada kami. Meskipun kami gembala, it's okay, gak masalah. Tapi Bapak Ibu ceritakan itu kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan apa yang perlu Tuhan ubah dalam hidup kita. Entah itu pola pikir, butuh mujizat apa. Hal yang paling utama adalah ketika kita mengalami perubahan pola pikir. Makanya dalam Roma 12 ayat yang 2, apa yang Tuhan minta? Berubahlah. Jangan serupa dengan dunia ini. Jangan serupa dengan apa yang dunia ini inginkan. Selama itu positif, oke. Tapi yang positif itu harus dipadu-padankan dengan firman Tuhan. Kira-kira firman ngomong apa? Kalau mau hidup menyongsong masa depan yang cerah, firman Tuhan katakan masa depan itu pasti ada. Itu Tuhan yang janji, bukan pengkhotbah yang janji. Dunia lagi ngeri-ngerinya. Ekonomi, harga plastik ya naik, dan itu berimbas kepada makanan dan lain sebagainya. Karena kan apa-apa sekarang mulai juga ketahuan ya, ternyata plastik pun salah satu kebutuhan pokok. Udah mulai takut, waduh, apa yang terjadi nanti? Gimana nanti? Tapi kalau kita ingat dengan korban Kristus, tubuh dan darahnya aja dia kasih. Dia relakan harga dirinya diinjek-injek. Itu untuk masa depan kita loh. Bagaimana kita menyikapi pengorbanan Kristus? Sekali lagi, bukan saya mau berubah, kasihan Tuhan Yesus sudah berkorban bagi saya. Bukan seperti itu. Gak ada ceritanya begitu, bukan. Gak perlu nangis-nangis kalau kita lihat lagi Passion of the Christ. Tuhan Yesus gak perlu dibela. Di sini ada anak Tuhan yang dulunya dari agama yang tidak mengakui Yesus. Kalau kamu dibenci karena nama Yesus, diam aja. Terima kasih Tuhan. Gak usah lawan. Agama gua di ini, Yesus gua dihina-hina. Gak perlu begitu. Ya. Tapi marilah kita selalu mengingat, Yesus sudah berkorban bagi saya. Saya mau makan, saya mau terima itu. Saya mau terima firman-Nya, karena firman-Nya itu tubuhnya sendiri. Darahnya saya mau minum, karena itu yang memberikan saya hidup. Kuat lagi.
kuat untuk mengampuni, kuat untuk mengasihi, kuat untuk menjalankan firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Berhembuslah Roh Kudus di Bapak Ibu Saudara-saudara.